Di zaman akhir ini begitu banyak kita saksikan kejahatan ada di mana-mana. Apakah Tuhan tidak melihat apa yang terjadi di dalam muka bumi ini? Tuhan melihat, hanya Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti robot. Ketika kita melakukan yang jahat, langsung Tuhan stop. Tuhan kontrol dari sorga dengan memijit remote kontrolnya dari sorga. Tidak seperti itu sistem Tuhan, tetapi Tuhan berikan kemerdekaan kepada kita. Tuhan berikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan dalam hidup kita. Kita harus belajar dari kejadian Adam dan Hawa. Bagaimana ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, apakah Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan? Tuhan melihat, tapi sudah terlebih dahulu mereka, Tuhan ingatkan bahwa apabila mereka mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka akan mati, mereka akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi mereka tidak memperdulikan teguran Tuhan, mereka tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan sebenarnya mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang benar, apa yang salah yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita salah dalam menentukan pilihan, disitulah akhirnya kita terhilang dari hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya, itu tandanya Tuhan sedang mengingatkan kita, Tuhan sedang menegur kita, jangan sampai kita salah jalan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di sini di ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang ingin melakukan hal yang cemar, biarlah dia terus cemar. Barang siapa yang ingin hidup dalam kebenaran, biarlah dia terus hidup dalam kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di dalam ayat ini dijelaskan, Tuhan berikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan. Tapi ketika kita salah menentukan pilihan, disitulah akhirnya kita terhilang dari hadapan Tuhan. Makanya di dalam ayat 12 tadi mengatakan, sesungguhnya aku datang segera untuk membawa upahku, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan sampai kita melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai semasa hidup kita melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Hidup ini hanya sementara, tapi ketika kita salah jalan, selama-lamanya lah kita mendapatkan penyiksaan di dalam api neraka. Jadi sebelum terlambat, mari lakukan apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Salam dari saya, Pastor Johnny Nathanael Sinuaji. God bless you.